Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk tujuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat fitrah kepada kita umat Rasulullah SAW adalah untuk kita berbagi kebahagiaan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dari fuqara wal masakin di hari raya Idul Fitri dan juga di malam hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis bahwasannya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum, dan juga 1 sok dari hal-hal atau dari sesuatu yang menjadi bahan pokok di setiap daerah. Maka oleh karena itu, di dalam hadis Rasulullah SAW memang yang wajib untuk kita keluarkan adalah tamar, kurma ataupun gandum. Akan tetapi para ulama kita mengkiaskan bahwasannya disesuaikan dengan tempat di mana kita mengeluarkan zakat fitrah, dan juga disesuaikan pula apa ya, hal yang wajib, sesuatu yang wajib untuk kita keluarkan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan pokok, makanan pokok yang berbeda di antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, yaitu ini menurut di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas berapa dan juga apa yang wajib untuk kita keluarkan untuk kita menunaikan zakat fitrah, dan juga berapa yang wajib untuk kita keluarkan. Yang pertama adalah merupakan bahan makanan atau bahan makanan pokok. Di setiap daerah memiliki bahan makanan pokok yang berbeda-beda. Sebagaimana di Indonesia bahan makanan pokoknya adalah beras, maka yang wajib untuk dikeluarkan di Indonesia ini adalah beras, bukan uang. Adapun ketika kita mengeluarkan berupa nominal uang, mengeluarkan zakat berupa nominal uang, menurut mazhab al-Imam Syafi'i zakat fitrahnya di sini tidak sah. Akan tetapi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Akan tetapi di dalam mazhab Imam Syafi'i, selama kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka hukum kita mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang atau nominal uang, maka hukumnya tidak sah. Adapun ketika kita ingin mengeluarkan zakat fitrah tersebut berupa nominal uang, karena pada dasarnya nominal uang ini adalah sesuatu yang lebih berharga, kita katakan bahwasanya uang ini lebih berharga daripada beras, maka di sini diperbolehkan. Akan tetapi kita mentaklid mazhab al-Imam Abu Hanifah, yaitu di dalam kadarnya pun juga kita harus mengikuti kadar mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua adalah sejenis, yaitu satu jenis, tidak boleh dicampur dengan jenis yang lainnya. Kalau misal di Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras, maka tidak boleh dicampur dengan gandum atau dengan biji-bijian yang lainnya, maka harus kholis, harus murni, itu adalah beras. Yang ketiga adalah dikeluarkan di tempat orang yang wajib dizakati. Misalkan kita berada di Indonesia, kita mengeluarkan zakat tersebut di Indonesia, maka yang wajib dikeluarkan adalah beras. Misalkan seorang ayah menzakati anaknya, yang mana anaknya ini berada di luar daerah atau di luar negeri, yang mana di daerah anaknya tersebut bahan pokoknya bukanlah beras, maka tidak boleh bagi si ayah ini mengeluarkan beras, yaitu karena menyesuaikan tempat orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat tersebut. Misal di Malang kita wajib mengeluarkan beras, kemudian si anak ini berada di daerah yang lain yang wajib, yang mana daerah tersebut yang menjadi bahan pokoknya adalah gandum, maka wajib bagi si ayah untuk mengeluarkan gandum yang menjadi zakat fitrah bagi si anaknya. Dan juga kadar ukurannya adalah 1 sok, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, so'an min tamrin au so'an min syairin. 1 sok, kalau kita 1 sok itu memiliki persamaan sama dengan 4 mud, sedangkan 1 mudnya ini sama dengan 6 ons. Maka 1 sok kalau kita kalkulasikan
dengan ukuran pada zaman sekarang, yaitu kurang lebih 2,7 kg. Atau ihtiyat, kita menjaga-jaga atau berhati-hati di dalam kita mengeluarkan zakat, maka lebih baiknya kita bulatkan menjadi 3 kg. Ini adalah kadar ukuran diwajibkannya kita mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian waktu kapan kita diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Di sini para ulama menjadi waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 5 waktu, yaitu yang pertama waktu diperbolehkannya, dimulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi mulai awal Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah, ini boleh dan sah pengeluaran zakat fitrahnya. Kemudian waktu wajib. Waktu wajib adalah ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ini zakat fitrah menjadi wajib. Dan juga ada waktu yang paling afdol, yaitu waktu yang paling afdol, yang paling dipilih oleh syariat adalah setelah subuh, sebelum dia melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini dianjurkan bagi dia untuk waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama untuk dia mengeluarkan zakat fitrah. Adapun waktu makruhnya, yaitu setelah sholat Idul Fitri, dia mengakhirkan setelah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari di hari Id. Ini hukumnya adalah makruh. Adapun waktu haram, yaitu haram dia mengeluarkan zakat fitrah tersebut setelah terbenamnya matahari di hari Idul Fitri. Ini adalah 5 waktu yang mana kita ada kalanya diperbolehkan dan juga dimakruhkan ataupun diharamkan bahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adapun yang biasanya oleh orang Indonesia ini digunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah di hari-hari terakhir bulan Ramadan, yaitu entah itu mulai tanggal 27 ke atas. Ini masyarakat Indonesia mereka menyibukkan diri mereka untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini adalah kadar diwajibkannya yang kita wajib untuk mengeluarkan di dalam zakat fitrah dan juga waktu kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mereka orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, yang insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa radul ilmi ilaihi aslam wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.